Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk mapping Euro USD secara mapping itu masih sama seperti video yang sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan di sini Euro USD masih bergerak sesuai dengan mapping yang pernah kita buat pada video sebelumnya. Di sini kalau kita perhatikan ada demand zone di 1223 sampai dengan 1461, di mana area demand ini adalah area demand yang cukup fresh karena baru di-retest 1 kali dan kalau ini sudah di-retest 2 kali ya sama yang ini ya. Ini sama ini 3 kali ini. Jadi memang, kalau kita perhatikan Euro USD ini cenderung sideways di area demand zone sama supply zone ini. Demand zone itu ada di 1223 sampai 1461. Kemudian untuk, supply-nya itu ada di 1873 sampai dengan 2064 ya. Jadi ini adalah area sideway-nya dia, tapi kalau kita perhatikan dari area sideway ini dia memiliki titik tengahnya. Ya, titik tengah ini kita bisa lihat time frame lebih kecil. Ya, kalau kita lihat di sini titik tengahnya itu ada di kurang lebih ada di harga 1688. Nah, kalau kita perhatikan kenapa ini saya sebut sebagai 1688 adalah titik tengahnya. Oh, ini kita hapus dulu. Karena ini kan yang kemarin ya. Jadi kemarin saya bilang kalau dia breakout dari si trendline ini, yang warna merah ini, maka dia itu akan turun kurang lebih ke sini. Ke 1223 sampai 1461. Dan itu memang benar. Jadi di sini dia turun sampai sini, kemudian dia pullback lagi. Karena ini adalah area demand-nya dia. Ya, di sini. Kalau kita ambil. Kita ambil demand itu dari time frame 4 yang 1 jam. Ya, ini adalah demand 1 jam dia. Jadi candle hijau ini ya sebagai demand zone-nya dia. Kemudian ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan memang harga itu cenderung sideways, tapi sideways-nya ini dia memiliki kompresi harga. Kalau kita lihat di sini, ya begitu harga nggak bisa breakout dari 1688 atau 1688, harga itu cenderung turun. Tapi begitu harga bisa breakout dari 1688 ini, harga cenderung untuk naik ke atas. Nah, kalau ini kita perhatikan, selama dia bertahan di atas 1688 di atas 1688, maka dia itu akan coba untuk terus menembus area supply-nya ini. Supply-nya itu ada di kurang lebih 1873 sampai 2064 ya. Ini adalah area supply-nya dia. Dan kalau kita lihat di sini, kita tarik trendline. Nah, di sini ketemu trendline-nya. Nah, ini adalah minor trendline-nya dia. Sedangkan untuk trendnya itu memang lagi sideways. Ya, trendnya lagi sideways, tapi untuk minor trendline-nya dia naik. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk trendline-nya sendiri pun dia bermula dari tanggal 17 Agustus, ya sekarang tanggal 18 Agustus lagi dibentuk untuk trendline-nya dia. Kalau dia bisa bertahan di atas trendline ini, maka dia potensi untuk pullback ke atas lagi. Ya, target terdekatnya itu ada di 2000 berapa tadi 2064, kemudian tertingginya selanjutnya itu ada di 2019 ya di sini nih targetnya di sini. Kemudian ada di 2413 di sini, kurang lebih targetnya dia. Next targetnya dia. Nah, ini ada target tertingginya dia. Lalu kalau kita untuk Euro USD ini nih, kalau dia breakout dari trendline ini, maka dia akan retest kembali ke 1688. Target pertama dia, kemudian keduanya itu ada di sini, 1463 sampai terendahnya itu ada di 1223. Yang di area sini nih terendahnya dia. Nah, ini kalau kita trading di Euro USD, kita juga harus perhatikan yang namanya DXY, ya, atau si DXY ini, indeks dolar ini sendiri. Nah, kalau untuk indeks dolar itu sendiri, kalau kita lihat di sini memang harganya juga lagi sideways. Ya, harganya lagi sideways, dia masih belum bisa tembus dari area supply-nya di sini di 106, 1.617 ya sampai 106.84. Nah, kalau kita perhatikan memang karena dia masih belum bisa tembus, maka untuk panahnya masih sama, masih berlaku ya ini untuk panahnya. Supply zone terdekatnya itu ada di 107 sampai 107.5, itu di bagian atas. Kemudian untuk demand zone-nya itu kurang lebih dari bawah sini di 106.22 sampai kalau kita melihat area demand itu ya demand itu di sini ya 105.96, karena ini adalah area pertengahan dia atau area supportnya dia. Ini area support dia, kalau kita gabung ini jadi area demand ya. Kalau kita gabung jadi area demandnya dia kan, kalau kita perhatikan dari time frame 1 jam, kita akan menemukan area demand dari time frame dari candlestick yang berwarna hijau ini. Nih, nih, ini candlestick warna hijau ini, kita ambil semua dari sumbu ketemu sumbu, itu kita tepatkan sebagai area demand-nya dia.
Jadi untuk area demand si DXY ini sendiri atau si USD-nya ini sendiri itu ada di 105.97 sampai 106.228. Ini adalah area demand-nya dia. Kita ambil dari si candlestick yang berwarna hijau ini ya, nih. Nah, kalau ini juga dia punya titik tengah di sini, titik tengahnya dia. Jadi sama-sama mempunyai titik tengah. Titik tengahnya itu ada di sini kurang lebih 106.44. Jadi kalau misalkan si DXY-nya ini bertahan di atas 106.44, artinya dia kan itu akan menunjukkan kenaikannya. Kemudian kalau di sini kita perhatikan memang sini ada membentuk sejenis pena di sini ya, atau segitiga di sini. Tapi belum di breakout nih, tapi harganya sudah berada di ujung. Jadi tinggal kita tunggu aja dia kalau breakout ke atas berarti target terdekatnya itu di 106.8. Kemudian kalau dia breakout ke bawah berarti target terdekatnya itu ada di 106.45 dan terendahnya itu ada di kurang lebih di harga sini 106.23.4 234 ya, 106.234 di sini. Ini target tengahnya dia kalau dia turun. Nah, kalau dia breakout dari sini berarti next targetnya itu di sini 107.25 ya. Di sini area supply-nya dia yang cukup besar ini di sini. Artinya kalau misalkan dia breakout naik, berarti si euro ini juga akan breakout turun dengan target terdekatnya itu ada 1688. Kemudian kalau dia breakoutnya itu turun, berarti si euro ini bisa lanjut naik dengan target terdekatnya itu ada di kurang lebih 2064. Ya, begitu. Jadi kita harus tunggu dari si DXY itu sendiri juga kalau kita mau trading di Euro USD ini. Oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Ini adalah pandangan pribadi saya yang saya coba sharingkan kepada kalian semua. Jika memang ada yang kurang atau misalkan ada yang salah dalam pembahasan ini, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan atau kalian sesuaikan dengan analisa kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.